Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Felina Dwi Kusuminingrum, dan rekan saya Agil Ramadhani, M. Rizky Arobi, dan Irfan Pratama. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan kelas 6B, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yaitu Dr. Jamaluddin MPDI. Video kali ini kami akan membahas mengenai konsep quality assurance atau penjaminan mutu dalam pendidikan. Penjelasan pertama mengenai apa sih quality assurance itu? Nah, quality assurance itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu lembaga atau organisasi mampu menghasilkan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, quality assurance itu bertujuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dilakukan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, melalui sistem penjaminan mutu, lembaga pendidikan dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta perbaikan secara berkelanjutan agar kualitas pendidikan selalu terjaga dan terus meningkat. Agar lebih dipahami lagi mengenai konsep quality assurance, saya memberikan contoh. Coba bayangkan sebuah sekolah atau kampus itu seperti dapur restoran besar. Agar masakan yang keluar itu selalu enak dan gak pernah gagal, mereka butuh sebuah sistem. Nah, di dunia pendidikan, sistem itu namanya quality assurance atau penjaminan mutu. Sederhananya, ini adalah cara lembaga pendidikan untuk menepati janji. Janjinya adalah apa? Apapun yang dipelajari siswa di dalam, hasilnya harus sesuai dengan standar yang sudah disepakati. Nah, bukan cuma soal dapat ijazah, tapi quality assurance memastikan bahwa selama proses belajar, siswanya itu benar-benar jadi orang yang kompeten dan punya skill yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia kerja. Nah, bagaimana caranya? Lembaga pendidikan itu nggak boleh jalan di tempat. Mereka harus terus melakukan 4 hal secara berulang. Yang pertama, direncanakan dengan matang. Yang kedua, dilaksanakan dengan serius. Yang ketiga, dievaluasi atau dicek lagi hasilnya. Yang keempat, diperbaiki terus-menerus. Jadi, kualitas pendidikan itu nggak datang secara kebetulan, tapi karena dijaga dan dirawat setiap hari melalui sistem ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep quality assurance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk memperdalam mengenai quality assurance. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan quality assurance. Quality assurance atau penjaminan mutu merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan telah memenuhi standar kualitas tertentu. Secara umum, di dalam dunia pendidikan, penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin proses pembelajaran, pengelolaan lembaga, serta layanan pendidikan berjalan secara efektif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dari penjabaran tersebut dapat diketahui tujuan dari quality assurance atau penjaminan mutu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan manajemen lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan dari penjabaran tersebut, dengan adanya penjaminan mutu, lembaga pendidikan dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen dan proses quality assurance. Dalam penerapannya, quality assurance sendiri memiliki beberapa komponen penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu konsep yang terpenting dan sering digunakan adalah siklus PP-EPP. Nah, apa itu PP-EPP? PP-EPP sendiri yaitu adalah siklus manajemen penjaminan mutu dalam sistem penjaminan mutu internal, atau yang biasa disingkat dengan SPMI di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu adalah penetapan standar. Nah, penetapan standar ini
dapat menentukan standar mutu yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu ada pelaksanaan standar tersebut. Nah, dalam menjalankan berbagai kegiatan, institusi pendidikan dengan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada evaluasi. Evaluasi sendiri dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan standar untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau masih belum sempurna. Kemudian yang keempat yaitu ada pengendalian. Nah, pengendalian ini dapat mengendalikan proses yang berjalan agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga tidak keluar dari standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu ada peningkatan. Nah, dalam proses peningkatan ini dapat melakukan perbaikan serta pengembangan agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Kemudian siklus ini dilakukan secara terus-menerus agar mutu pendidikan dapat terjaga dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat quality assurance. Penerapan quality assurance dalam lembaga pendidikan memiliki berbagai manfaat penting. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pendidikan. Yang kedua, membantu lembaga pendidikan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Yang keempat, membantu lembaga dalam melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, quality assurance menjadi bagian penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan karena mampu memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan secara efektif, terarah, dan berkualitas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa quality assurance merupakan sistem penjaminan mutu yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentase dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.